Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya semuanya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Ya, dipersilakan. Iya, berdoanya udah selesai. Nah, Bapak di sini mau ngecek dulu siswa siapa aja yang tidak hadir. Banyak juga ya teman-teman yang tidak hadir di sini. Nah, anak-anak sebelum masuk ke pembelajaran selanjutnya, kita akan mengulas terlebih dahulu pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai proses masuknya Islam yang ada di Indonesia. Masih ingat gak kemarin kita ngebahas materi itu? Ada yang masih ingat? Iya, silakan dijelaskan. Iya, baik sekali. Ada yang masih ingat lagi nggak tentang pelajaran kemarin? Oke, cukup ya. Ya, mungkin tujuan kita belajar tentang proses masuknya Islam yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Banten, ini sangat penting ya anak-anak, bagi kita semua. Kalau masuknya proses Islam di Banten ini bagaimana, terus siapa saja yang membawa Islam ke Banten, kita berhak tahu dan kita perlu mengetahui akan hal itu. Ya, mungkin langsung saja kita ke pembahasan. Bisa dibuka buku tulisnya anak-anak, bisa ditulis juga apa aja yang penting, silahkan ditulis. Nah, jadi sebelum agama Islam berkembang di Banten, masyarakat Banten masih hidup dalam tata cara kehidupan tradisi prasejarah dan dalam abad-abad permulaan Masehi ketika agama Hindu berkembang di Indonesia. Nah, hal ini dapat dilihat dari peninggalan purbakala dalam bentuk prasasti arca-arca yang bersifat Hinduistik dan bangunan keagamaan lainnya. Sumber naskah kuno dari masa pra-Islam menyebutkan tentang kehidupan masyarakat yang menganut Hindu. Nah, sekitar permulaan abad ke-16, di daerah pesisir Banten sudah ada sekelompok masyarakat yang menganut agama Islam. Penyebarannya dilakukan oleh salah satu seorang pemimpin Islam yang dikenal sebagai wali berasal dari Cirebon. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak nama wali yang dari Cirebon itu siapa? Ya, benar sekali, yakni Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati ini kemudian dilanjutkan oleh putranya, yaitu Maulana Hasanuddin, untuk menyebarkan secara perlahan-lahan ajaran agama Islam di daerah Banten. Nah, Sultan Maulana Hasanuddin ini sangatlah berpengaruh dalam penyebaran Islam di Banten. Pasti anak-anak juga udah tahu kan tentang Sultan Maulana Hasanuddin itu siapa, tinggal di mana. Nah, Sultan Maulana Hasanuddin ini adalah sultan yang pertama kali menjadi penguasa di kerajaan Islam di Banten. Nah, beliau mendirikan Kesultanan Banten, bahkan beliau mendapatkan gelar Pangeran Sabakingking atau Sedakingking. Nah, gelar tersebut dipersembahkan dari kakeknya, yaitu Prabu Surasowan. Sultan Maulana Hasanuddin adalah putra dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dan Nyi Kawunganten atau putri Prabu Surasowan. Nah, beliau adalah seorang sultan yang mengerti akan ekonomi dan politik. Nah, dari materi yang tadi sudah disampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau ingin ditanyakan dipersilakan. Di sini kita sharing aja anak-anak. Jadi kalau ada yang tidak dimengerti, silakan tanyakan kepada Bapak. Iya, ini ada satu pertanyaan dari saudari Aksal, yaitu mengenai Bapak, bagaimana sih proses masuknya Islam dan siapa aja yang ngebawa Islam masuk ke daerah Banten? Ya, mungkin dari teman-teman yang lainnya ada yang mau menjawab? Silakan saudari Yusuf menjawab dari pertanyaan Aksal tadi. Ya, dipersilakan. Iya, mungkin pertanyaan sudah dicukupkan dan sudah jelas ya tadi jawabannya saudara Aksal. Nah, sekarang Bapak ingin kalian membagi menjadi ke dalam 6 kelompok untuk mendiskusikan mengenai proses masuknya Islam di Banten. Mungkin dari sekretaris kelas bisa dibagi atau Bapak yang mau ngebagi. Ya, jadi udah dibagi kelompok ya anak-anak. Nah,
Bapak mau setiap perwakilan kelompok mengirimkan untuk menjelaskan hasil diskusi kelompoknya. Nah, Bapak kasih waktu selama 10 menit cukup ya. Ya, selama 10 menit Bapak kasih waktu untuk mendiskusikan hasil kerja kelompoknya dan lalu menjelaskan hasil diskusinya dengan kelompok lainnya. Alhamdulillah, bagus sekali ya dari penjelasan setiap kelompoknya yang aktif dan menarik menurut Bapak. Nah, sekarang setelah pembagian kelompok, silakan kalian buka LKS pembelajaran sejarah di halaman 12 mengenai proses masuknya Islam di Banten. Di situ ada soal-soal esai, ada soal-soal pilihan ganda. Silakan kalian kerjakan secara individu. Nanti Bapak akan koreksi di pertemuan selanjutnya. Nah, sekaligus Bapak juga meminta setiap kelompok membuat poster digital dan dicetak yang akan ditempel di dinding kelas. Udah, ya apakah dimengerti untuk tugasnya anak-anak? Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait tadi pembelajaran tadi itu bagaimana sih Pak? Proses masuknya bagaimana? Apakah ada yang tidak dimengerti? Silakan bisa tanyakan ke Bapak. Iya, sebelum pembelajaran dicukupkan, ada yang ingin menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran tadi? Ya, dipersilahkan Muhammad Yusuf. Ya, bagus sekali ya kesimpulan dari teman-teman kalian yang sudah menjelaskan tentang kesimpulan tadi. Nah, mungkin kesimpulan dari Bapak yaitu Sunan Gunung Jati adalah seorang dari Wali Songo yang dilahirkan pada tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah dan Syarifah Mudain atau Nyai Larasanta, yang merupakan putri dari Sri Badungga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Ya baik, karena waktu pembelajaran sudah habis, Bapak cukupkan pembelajaran kali ini. Jangan lupa kalian baca-baca juga di rumah tentang materi selanjutnya. Nanti kita akan bahas ke pertemuan selanjutnya. Nah, untuk materi pembelajaran kali ini Bapak cukupkan. Untuk ketua kelas silahkan memimpin doa penutup. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya.